Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Nixon Nababan dan Sarlandi Huta Barat sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan akan menggelontorkan dana senilai 45 miliar untuk penanganan virus corona. Alokasi pembiayaan diputuskan setelah melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Untuk mencapai objek wisata Danau Toba kini lebih mudah dengan keberadaan Bandara Sinangit Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara. Dan ini tidak lepas dari peran Nixon Nababan, Bupati Tapanuli Utara yang menapaki jalan hidup berliku, mulai dari pengamen, kemudian menjadi wartawan dan menempati diri. Tapi ya pulang dari main bola pasti kena marah. Pasti kena marah. Karena orang tua itu selalu mengatakan, ngapain kau main bola, nggak bisa makan dari situ katanya. Nggak usah yang macam-macam, cepat tamat saja gitu. Isi otakmu itu dengan ilmu. Jadi ya itu yang kita lakukan. Karena memang juga selama kuliah ya hidup juga pahit. Ternyata gaji abang saya juga nggak cukup amat kan gitu. Iya, Pak. Untuk menyambung yang lain itu ya kita coba jual-jualan, ngamen. Nggak mungkin lah ada niat saya membuat atau menjadikan lembaga yang saya di situ mulai terdidih, mangoli, dan mungkin mas saya pun mati di sana nanti, ya tidak bagus. Saya ingin itu bagus. Horas teman-teman, kawan-kawan dari pengikut Horas Tapanuli Utara, saat ini saya ada berada di ruang kerja Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Nixon Nababan. Bangga sekali saya, Pak. Jujur, Bapak kasih waktu di tengah kesibukan Bapak, selain kemarin baru dari Garuga menginap di desa ya, Pak. Ya. Kemudian baru saja tur memperjuangkan Universitas Tapanuli Utara. Pak, ini saya dan kawan-kawan masyarakat ingin mengenal sosok Bapak lebih dalam lagi. Artinya sisi lain Bapak Nixon Nababan sewaktu kecil, perjalanan hidupnya mungkin banyak yang akan menginspirasi teman-teman. Jadi Bapak boleh nggak ceritakan bagaimana kisah hidup lah Pak ketika Bapak dulu di zaman masih kecil bahkan. Ya, jadi terima kasih adikku Yogi ya, dan Horas Tapanuli Utara. Horas Tapanuli Utara, Pak. Ya, jadi saya itu lahir 5 Oktober tahun 1972, anak ke-6 dari 7 bersaudara.
6 laki-laki, 1 perempuan, lahir di Seborong-Borong. Kemudian bapak saya guru SMA, ya, itu mulai dari Padang dulunya udah guru. Kemudian tahun, kalau tidak salah tahun 95 atau 90 sekian bapak jadi dosen kopertis di Universitas Malungun dan pensiun dari sana. Mama saya guru SD Negeri Seborong-Borong, dulu juga sudah pernah di Padang guru, kemudian pindah ke Seborong-Borong jadi guru. Jadi dari kecil kita memang namanya anak nomor 6 ya. Biasanya kita selalu kebagian susahnya. Sebagian susahnya. Ya, jadi kalau anak nomor pertama, anak nomor kedua, ya istilahnya masih sanggup lah gaji orang tua gitu ya, buat beli baju, kemudian mereka kuliah. Pas giliran anak ketiga masuk kuliah, bebannya ke kita lah. Anak nomor 4 itu mulai Bang Syukur Nababan lah itu ya. Kemudian abang saya di bawahnya ke saya sama adik saya. Jadi untuk memperjuangkan abang-abang kita kuliah, itu saya yang kuliah, ya nggak ada lagi cara lain selain berladang. Jadi saya itu dari kecil memang sudah harus berladang. Umur masih 4-5 tahun yang seharusnya masih harus main-main dengan teman-teman, tapi kita sudah harus ke ladang bantu orang tua. Ya, kita nggak punya tanah di Seborong-Borong karena kampung mama saya kan di Tonggyuta, bapak saya Kecamatan Pagaran. Ya, jadi ada tanah ya sepetak 2 petak di situ warisan dari opung. Jadi kalau Seborong-Borong memang kita nggak punya tanah. Jadi kalau istilah bahasa Batak memula pinang. Jadi tanah orang dipinjam orang tua dan kita mulai dari nol, bukan itu lahan bukan sudah lahan pakai pertanian, enggak. Jadi itu bekas tanah rimba ya, tanah rimba kita olah, kemudian kita tanami padi, jagung, macam-macam. Nah, kita juga beternak di belakang rumah, ya, tanam pohon berdua juga, ada jambu, ada alpukat di rumah kita, ya. Nah, itu dari situlah bisa menghidupi kami keluarga, kuliah sama kami juga sekolah waktu kecil. Jadi masa kecil kita itu bisa dibilang sedih dan sakit juga terkadang, karena di masa itu yang harusnya menikmati masa kecil, ya, main, ya, kemudian senang-senang, kita tidak mengalami itu. Bahkan pulang gereja pun kita harus tetap kerja, jemur padi, jemur palawija, ngasih makan ternak gitu. Jadi kalaupun ada waktu sebentar itu teman-teman main bola, itu curi waktu. Kalau orang tua tahu pas kita ada tugas sebenarnya ya kita dimarahi gitu. Jadi memang masa itu kecil kita itu sungguh. Tapi itulah mungkin yang membuat kita tough ya. Kita bisa di mana-mana merantau sampai bisa kepala daerah, banyak tekanan hidup dari kecil kita alami sehingga kita bisa survive ya. Jadi Pak, di tengah-tengah Bapak ya memang harus ikut berladang mulai dari umur 4 tahun itu ya Pak. Ya. Keseringan zaman dulu main itu main apa? Main bola aja Pak atau? Main bola. Main bola ya biasa. Main bola. Pak. Main. Seperti anak-anak biasa lah. Anak biasa. Tapi kebetulan kegemaran saya juga main bola, ya, dan memang sering ikut main bola. Tapi ya pulang dari main bola pasti kena marah. Pasti kena marah. Ya. Orang tua itu selalu mengatakan, ngapain kau main bola, nggak bisa makan dari situ katanya. Ya, tugasmu itu bantu mamamu di ladang, bantu abang-abangmu. Nah itu dia. Jadi didikannya udah keras semenjak kecil ya Pak? Semenjak kecil. Jadi udah memang ditempa kita. Ya. Itu di masa kecil sampai SMP juga begitu, makin keras sudah hidup itu. Karena abang nomor 4 udah kuliah. Wah, iya. Masuk lagi kuliah karena bapak kan sarjana. Satu harapan bapak itu
itu adalah saya sarjana, minimal anakku ini semua sarjana. Karena mungkin buat bapak itu suatu suatu mungkin beban moral kalau beliau sarjana, anak-anak nggak sarjana gitu ya. Apapun dipertaruhkan itu biar anak-anak tetap kuliah gitu. Jadi ada yang negeri, ada yang masuk swasta ya, semua di sekolahin gitu. Jadi kadang nggak ngerti juga nanti uangnya dari mana. Orang tua nggak pernah mikir. Jadi pikirannya barangkali ya bahasa ada Tuhan ini, Tuhan pasti kasih jalan gitu. Dan memang rata-rata setiap kita panen kita itu bagus gitu. Yang kedua juga ternak kita itu juga bagus semua. Pernah juga kita waktu saya SMP punya peliharaan ayam petelur itu sampai 3.000. Sampai 3.000 ekor. Jadi kalau misalnya jual B2 kita itu minimal itu timbangannya 200-300 kilo. Wow. Jadi memang kita itulah jalannya Tuhan barangkali ya. Jadi bapak saya itu kan sarjana ekonomi dari Universitas Andalas. Seharusnya bukan guru toh. Iya, seharusnya kerja di bank lah atau di pemerintah gitu. Kadang kalau kita tanya setelah saya dewasa, Pak, kenapa bapak ngambil jadi guru, kenapa nggak kerja di bank? Ya jawabannya sederhana. Kalau mungkin saya kerja di bank, saya banyak duit, entah kamu semua jadi nggak beres gitu loh. Semua memang sudah rahasia Tuhan lah. Begitu juga waktu sampai SMA, kita harus cari dari ladang. Kemudian untuk kayu bakar itu ya kita harus 5 km, jadi berangkat jam 2 pagi, pergi ke hutan. Wow. Itu ada 5 km harus kita jalanin, itu Jaitun sana sih, Silangit sana itu kita ngambil kayu dari sana, jadi nyampe di rumah udah jam 7 malam. Itu hampir setiap hari ya? Kalau mengambil kayu kita itu setiap hari Jumat lah. Oh, setiap hari Jumat itu. Jadi ada Jumatnya kita ngambil kayu, jadi Senin sampai Jumat itu ada yang tugas di ladang, ada yang tugas di rumah. Jadi kalau pas tugas di rumah kita, misalnya saya giliran tugas di rumah, pokoknya urusan rumah tanggung jawab. Mulai masak untuk makan malam, menyetrika baju, masak, nyuci piring, nyuci baju, sapu halaman. Karena orang tua itu selalu menekankan nggak boleh satu sampah pun ada di rumah, atau apalagi di halaman rumah. Jadi tugas, bayangkanlah nggak ada waktu lagi sebenarnya kita untuk sekedar gabung ke depan rumah orang teman-teman main bola, karena nyetrika dulu, habis nyetrika nyuci piring, nyuci baju lagi. Jadi begitu dia. Nah, jadi kadang udah jam 5 jam 6 sore nih, nggak ada waktu lagi. Nah, orang udah pulang dari ladang, kita harus siapkan makanan. Nah, giliran kita ke ladang juga begitu. Paling kita kalau bisa tenang tidur di rumah atau bisa santai di rumah ya saat hujan lebat. Wah, kalau udah hujan lebat pas pulang sekolah itu libur lah itu. Karena nggak mungkin ke ladang toh. Iya, Pak. Nah, atau mungkin tanggal 25 Desember sama tanggal 1 Januari. Hari Natal ya, Pak. Hari Natal sama 1 Januari di situ. Setelah itu udah nggak ada. Jadi hari Minggu pulang gereja ya itu mentah jemur apalah macalong atau ngambil bulung gadong itu ya, karena setiap hari kita harus masak untuk ternak kita, termasuk ayam segala macam, setiap hari kerja. Nah, itu pengalaman kita. Jadi dari kecil Bapak udah pandai masak ini Pak ya? Udah. Udah bisa masak apa aja nih Pak? Nasi, ikan, sambal gitu ya Pak? Ya, bikin arsik bisa. Arsik bisa ya? Ikan teri bisa, Indomie semua udah bisa. Wow. Karena memang satu perempuan itu nomor 2 tuh. Iya. Jadi mau nggak mau ya kita tercipta. Memang karena keadaan juga ya Pak? Keadaan juga. Jadi banyak juga di rumah itu yang indekos. Oh. Karena dulu kan di Pagaran itu belum ada SMA dulu ya. Kemudian masih satu SMA seborong-borong itu ya. Jadi banyak juga yang indekos di situ di rumah. Nah, yang indekos ini juga kan rata-rata family juga kan. Jadi kalau sekali masak itu ya udah kayak pasar aja di rumah itu. Jadi Pak, saya mau tahu cita-cita Bapak dulu kan, kayaknya apakah memang udah
jadi seorang kepala daerah ini aku nantinya. Cita-cita Bapak dulu waktu kecil apa itu? Nah ini percaya tidak percaya Ah. ya. Jadi umur 3 atau 4 tahun gitu ya, ketika liturgi pertama, Liturgi pertama. ikut liturgi pertama, itu bapak saya itu beli baju ala bupati. Ala Bupati. Iya memang, jadi baju putih dengan topinya, sepatu putih gitu. Itu baju saya pertama sekali dibeli oleh bapak saya, dan itu pertama sekali beli baju baru. Selanjutnya itu umur 4 sampai SMA, kita Natal dan tahun baru udah nggak pernah baju baru. Burjar, buru-buru Jerman. Buru-buru Jerman ya, Pak. Nah, itulah kita pakai, dan memang ya hidup itu memang itu pahit. Jadi nggak ada cita-cita apa-apa ketika itu. Cita-cita cuma pingin keluar dari hidup karena sakit bertani gitu ya. Kan kita nyangkul, kena hujan, matahari lagi panas segala macam. Paling di dalam hati kita, ya Tuhan, kalau bisa saya jangan jadi petani gitu lah. Itu aja yang ada dalam batin kita. Maka ketika orang tua mengatakan gimana, nggak ada lagi nanti uang untuk kuliahmu apa segala macam, ya di dalam batin enggak, saya harus keluar dari Tapanuli Utara, harus keluar dari ini karena saya sakit sekali di ladang itu gitu. Jadi Bapak udah menyadari nggak dulu Pak, 5 Oktober itu hari jadi Taput sama dengan tanggal lahir Bapak? Nah, itu yang paling satu itu. Saya nggak pernah tahu hari lahir saya itu 5 Oktober sama dengan hari rayanya Tapanuli Utara. Hari jadi ya. Setelah saya dilantik bulan 4, kemudian bulan 6 apa bulan 7, sudah ada di meja saya ini. Iya. Ulang tahun Tapanuli Utara. Jadi saya 4 juga saya panggil sekda waktu itu, pelaksana sekda waktu itu masih. Saya panggil, kok kalian buat tanggal 5 Oktober kalian samain dengan ulang tahunku? Apa kata orang? Loh, memang itu hari jadi Taput Pak. Di situ saya baru sadar. Wah. Nah, kenapa nggak dari dulu kampanye saya ini? Dan lucunya nomor saya kok waktu itu nomor 5. Nomor 5. Kan dari 8 calon. 8 calon. Ada lumayan saya ramai. nomor 5. Jadi 5 hari kelahiranku, nomor 5 nomor urut. Hari jadi. Hari jadi nomor 5 juga. Klop dia Pak. Klop dia, Pancasila juga kan klop. Iya. Begitu. 5 sila ya. Nah, jadi memang ya itulah mungkin karunia Tuhan itu ya, jalannya seperti itu barangkali. Jadi tanggung jawab jadinya ya itu tadi, yang mengabdi ya, saya jadi bupati, tentu Tuhan yang menjadikan ya kerja melayani rakyat, karena menurut saya itu juga melayani Tuhan. Iya, Pak. Jadi Pak, momen yang paling Opung kan sudah meninggal ya Pak ya, ayah Bapak udah. Apa sih yang paling Bapak ingat? Artinya didikan seorang ayah itu sampai sekarang Bapak bisa jadi orang nomor 1 ini di Tapanuli Utara. Adakah momen khusus yang Bapak ingat dari almarhum Opung? Kalau tegas dan kerasnya iya. Iya. Ya. Pokoknya nggak ada istilah tarsok besok, nggak ada Saya istilah besok. yang namanya tempatnya sapu mesti tertentu, tempatnya martil mesti tertentu. Jadi kalau ketika kita ambil martil kemudian tempatnya pindah, itu bapak paling marah besar. Nah, jadi satu hal yang waktu itu saya SMP, jadi bapak saya ini mendirikan sekolah bersama teman-temannya, SMA di Pagaran, di Kecamatan Pagaran. Nah, bapak di sana buka SMA dengan teman-temannya, kemudian 3 tahun bapak berjuangkan lah ini jadi negeri. Nah, setelah negeri memang dari Kanwil ya, atasan Kanwil kalau nggak salah zaman itu datang memang ke rumah menawarkan agar bapak saya jadi kepala sekolah. Saya masih ingat betul itu karena saya sudah SMP, saya ikut mendengarkan. Ketika itu ditawarkan, kalau gelar-gelar bapak itu kan si doktorandus. Si doktorandus. Nah, karena doktorandus pertama Iya. kan. Doktorandus, kamu lah di sini kepala SMA. Kan udah capek kau bangun itu dan sudah jadi negeri. Kemudian bapak saya mengucapkan, wah terima kasih lah, siap saya kerjakan. Namun ada embel-embelnya.
ada embel-embelnya. Ya zaman itu kan masih ada katanya uang pelicin lah, Iya, ini segala betul, macam. Terus bapak saya ngomong, saya sintua, anak-anakku kuliah, dan jangan kalian buat saya jadi perampok, biar saya tetap biar orang lain lah di situ kepala sekolah. Selesai pembicaraan itu, bapak tinggalkan mereka. Saya ikutin ke kamar, saya lihat ke kamar, bapak menangis. Saya lihat betul itu. Bapak ingat betul sampai Ingat sekarang? betul sampai sekarang. Maka ketika saya jadi bupati, saya nggak pernah karena backing, karena uang mengangkat kepala sekolah. Nah saya ingat itu. Iya, betul, luar biasa. Iya, dan mama saya juga begitu, tidak bisa jadi kepala SD karena nggak ada uang, nggak ada backing. Jadi 3 kali mama saya ini menandatangani surat tidak keberatan, golongan di bawahnya jadi kepala sekolah. 3 kali, karena golongan mama udah tinggi harusnya kepala sekolah. Nah itu zaman itu peraturannya Zaman itu, seperti ya. itu. Tapi karena nggak ada uang pelicin, nggak ada backing, ya itu. Nah sekarang ya Tuhan memberi anaknya bisa memindah-mindahkan kepala sekolah. Namun kekuasaan itu tidak saya gunakan. Iya. Kalau masih dalam taraf normatif semua mengerjakan tugas, ya jalankan saja. Tapi kalau melanggar ya harus kita tindak tegas. Nah itu pengalaman yang luar biasa yang satu ya. Yang kedua, bapak ini kalau kita habis makan malam segala macam, dia kumpulin kita. Habis kebaktian itu dia kumpul, dia cerita itu. Cerita tentang Amerika seperti apa, luar negeri apa cerita. Nah, ya padahal belum pernah dijalani, dia hanya baca buku dari buku-buku segala macam. Nah, ketika meninggal bapak, ya kita anak-anaknya sudah langsung ya bisalah hidupnya survive gitu. Dan tidak pernah menikmati perjalanan luar negeri. Paling jauh dijalani bapak saya itu hanya Jogja ketika saya wisuda. Itu pun naik kereta api ekonomi. Saya masih ingat betul itu, ya kayak ikan rebus lah di dalam kereta api. Ya, saya terpaksa harus berdiri melindungi bapak biar tidak didesak-desak penumpang lain seperti itu. Pulangnya juga begitu. Nah itu, jadi memang bapak itu orangnya sangat tegas, mama juga sangat tegas, ya sampai sekarang masih kelihatan tegasnya itu. Nah, bapak sekolah SD, SMP, SMA di Siborong-Borong. Iya. Kemudian melanjutkan Ke kuliah Jogja. di Jogja. Nah, kok di perkuliahan Pak, bapak sama kayak mahasiswa lainnya atau ada yang unik sih Pak? Atau ada sesuatu atau sering berorganisasi juga zaman kuliah? Jadi proses ke Jogja ini juga karena kemurahan Tuhan menurut saya. Waktu itu abang saya yang tertua, orang tua saya nggak setuju dia ke Jakarta. Mintanya di Medan saja atau jadi nemanin bapak dosen di Universitas Simalungun. Tapi abang ini mungkin berpikir jauh ke depan. Kalau kerja di Medan berapalah gaji, kalau jadi dosen berapalah gaji, padahal kami masih banyak yang harus kuliah lagi ya. Ini abang ini berangkat ke Jakarta tanpa semua orang tua di Jakarta. Beliau ngelamar pertama jadi tentor sambil melamar masuk Perumka. Nah ketika masuk di Perumka, datang surat dari Perumka waktu itu ke Koramil SKCK. Ya, Pak. Di situ orang tua saya baru tahu bahwa anaknya udah di Jakarta. Nah, saya masih ingat betul bapak saya marah besar di situ. Karena harapan bapak, abang ini bisa membantu beliau itu untuk menyekolahkan kami. Iya. Nah, tiba-tiba 3 bulan kemudian abang ini berhasil lolos di Badan Tenaga Atom Nasional, masuk Telkom dan terakhir Pertamina. Setelah masuk Pertamina, testing murni semua. Nah, bapak saya akhirnya cari bagaimana bisa menghubungi abang di Jakarta. Dulu belum ada telepon. Belum ada telepon. Harus kantor Telkom. Iya, Pak. Akhirnya bapak perintahkan kamu di Pertamina aja, di situ aja, nggak usah pindah-pindah lagi. Nah setelah di Pertamina, abang ini kerja, saya sama adik saya baru ditarik. Nah, ditarik, dibilang sama orang tua, si Nixon sama si Yus, biarlah kuliah ke Jogja saja, mereka di sana bagus sekolah gitu. Ya, kita berangkat ke Jogja. Sana kuliah, ya selama kuliah pesan orang tua cuman itu ya
nggak usah berorganisasi, Iya. nggak usah yang macam-macam, cepat tamat saja gitu, isi otakmu itu dengan ilmu. Jadi ya itu yang kita lakukan, karena memang juga selama kuliah ya hidup juga pahit. Ternyata gaji abang saya juga nggak cukup amat kan gitu. Iya, Pak. Ya, untuk menyambung yang lain itu ya kita coba jual-jualan, ngamen, ya kan. Iya, Bapak sempat ngamen juga, Pak? Sempat juga kalau Di Jogja? Di Jogja. Oh. Sabtu itu di pinggir jalan coba ngamen gitu kan. Jualan juga, Pak? Jualan, kosmetik. Gitu. Jadi memang kita kerjakan yang penting nggak Yang jahatin penting, orang iya. gitu aja Betul. kan. Jahatin orang. Maka karena hidup itu pahit kuliah, ya, jadi kita makan enak itu paling ya nggak sampai seminggu bisa makan nasi padang. Nasi Padang. Selebihnya itu udah bubur kacang hijau, indomie, nasi kucing, atau masak sendiri. Nah yang lebih ngerinya tengah malam kalau kita lapar, Waduh. karena nggak cukup nasi kucing itu kan, udah utang di mana-mana. Akhirnya masak air aja kita, masak air, minum sebanyak-banyaknya biar perut nggak keroncongan. Jadi berat badan ketika kuliah 55 kilo kita. 55 kilo. Wah, krempeng betul gitu. Nah itu jadi saya fokus memang belajar. Ya, dan saya pikir saya memang terkejut ketika sampai di Jogja. Hari pertama saya sudah terkejut di sana karena banyak sekali yang pintar. Mereka bisa bicara ABCD tentang dunia, tentang Indonesia, regulasi segala macam itu. Saya dengar itu kayak orang bodoh. Nah, cuman dalam prinsip saya, wah berarti saya harus banyak baca, saya harus banyak mendengar, sehingga minimal bisa saya ikuti otak teman-teman saya ini. Saya pikir saya belajar serius ya, tiap semester itu saya maksimum ngambilnya 24 SKS, makanya 4,5 tahun saya selesai. Selesai ya, Pak. Selesai. Itu Bapak ke Jogja itu naik pesawat atau Naik makmur, makmur ya? ekonomi 5 hari. 5 hari ya 5 sampai hari Jogja. Sampai di Jogja. Waduh. Itu makmur langsung Pak atau nyambung lagi? Langsung. Seingat saya langsung. Jadi tapi 5 hari dia di perjalanan. Wah, ngeri lah Pak. Ngeri ya, Pak ya. Ngeri. Jadi untung supir makmurnya ini kenal bapak saya. Jadi kalau makan ikut sama mereka. Kalau uang yang di kantong itu 2 hari 3 hari pasti habis. Nah, tapi karena supirnya orang Seborong-Borong juga, kenal orang tua. Iya. Akhirnya kalau makan di restoran, saya disuruh ikut makan di meja. Iya. agak lumayan Iya, enak ya, tapi Pak. duduknya di belakang. Duduknya di belakang. Apa? Kalau Semacam kenek juga. iya. Nah, Gitu. oke Pak. Bapak setelah selesai ini ya kuliah, ngambil jurusan apa tadi Pak? Komunikasi massa. Komunikasi Mas. Setelah itu apa yang terjadi Pak? Ya, jadi dulu kampus saya ini aneh. Ya, anehnya ini loh. Saya kan dulu kan orang bilang untuk dunia zaman tahun 90-an ilmu komunikasi sangat dibutuhkan. Begitu ya. Oh, iya, Pak. Hanya saya masuk di situ. Dan saya tidak tahu ini kampus ini, yang penting udahlah ada komunikasi, udah masuk. Nah, setelah masuk di dalam ternyata sekolah ini dia lebih menonjol mata kuliahnya itu bagaimana kita diajari membangun sebuah bangsa, sebuah daerah itu dari bottom up. Maka kampus ini namanya Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Jadi kita ya, nah dulu kan pada zaman itu pembangunan itu polanya top down. Iya, dari pusat ke daerah. Jadi efek menetes ke bawah. Nah kita diajari justru sebaliknya. Maka di situ sih saya mulai memahami pola pembangunan seperti apa, sosialisme, kapitalisme dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi tamat dari sana bingung nih. Iya. Seharusnya kan ya melamar jadi PNS, Iya. tapi itu tadi mau melamar PNS kan duit nggak ada. Pada zaman itu kan masih dominan lah itu ya, ya dominan. Dan kita udahlah jadi kerja swasta lah. Gitu. Nah, ke Jakarta 1 hari itu bisa 5-10 lamaran, pakai tulis tangan pula Tulis itu. tangan ya, Pak. Nah, iya. Paling yang manggil-manggil itu ya jadi sales marketing. Maka pernah
saya jadi sales Colombia. Oh, Yang kalau laku dapat 5%, nggak ada gaji. nggak ada gaji. Di sistemnya door to door. Untuk rumah orang kita pakai dasi, saya alami itu. Saya alami, pernah juga ya jadi kondektur tembak istilahnya. Kondektur tembak ya, Pak. Iya, dari Kampung Melayu Jatinegara, Kalimalang ke Jatinegara pernah. Nah, kemudian karena kebanyakan saya testing ketika itu, saya tidak paham komputer, bahasa Inggris pas-pasan. Nah, saya kursus bahasa Inggris, kursus komputer. Waktu itu masih DOS. Apa itu namanya itu? Kursus yang masih belum laptop ya. Nah, kursus 6 bulan saya. Nah, begitu tamat, saya melamar, masuklah Media Indonesia. Oh, Nah, disitulah saya wartawan, baju udah gede segala macam. Nah, itulah mulai belajar lagi tentang politik dan lain sebagainya, mulai kenal pejabat-pejabat, mulai sering ngobrol sama penentu kebijakan di Republik ini, sehingga kita kaya akan pengetahuan. Jadi makin kita yang ini bagus, yang ini kayaknya nggak bagus gitu. Kita mulai banyak analisa lah di situ kan. Nah itu kemudian ternyata hidup wartawan itu juga susah. Karena pagi harus kita ke di pos yang ditentukan, malamnya sorenya kita balik ke kantor, ketik berita, kita harus tunggu habis deadline baru bisa pulang. Jadi kadang ya tambah kurus lagi badan. Nah malamnya ya, sambil cari-cari uang sampingan, nyanyi sama teman-teman di kafe, ikut-ikut trio segala macam itu. Nah, disitulah mulai belajar. Wah ini ternyata bikin kafe, live music nih duit nih. Orang dibeli bir satu botol 2.000 dijual 10.000 duit juga. Nah mulailah berpikir, mulai saya belajar. Akhirnya pas ada rezeki, menikah rezeki, kemudian saya buka live music. Nah dari situ mulai masuk organisasi, pertama kali jadi ketua. Saya itu masuk politik itu ketua DPD PNBK. Karena saya memang pengagum Bung Karno. Sedari mahasiswa saya baca bacaan saya tentang Bung Karno. Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan ketika itu R. Carot ketua umum, kenalan, kemudian saya diperintahkan beliau jadi ketua DPD DKI. Jadi bukan sekretaris, bukan wakil, tapi ketua DPD DKI. Di situ awalnya Bapak mulai melirik politik ini, Pak? Iya. Itu tahun 9 atau tahun 2000 kalau nggak salah itu 2002 ya Pak, ketika banyak partai itu ya. Iya, ketika mulai reformasi. Iya, oh di situ Bapak mulai berkecimpung, mulai melirik politik. Iya. Tapi Bapak udah kepikiran nggak di situ untuk saya mau pulang kampung ikut atau jadi kepala daerah? Pernah. Tahun 2000 pilkada waktu Pak Toluto sama Pak Samsul tahun berapa itu ya? Oh 2009 ya Pak? 2009 ya, saya sudah mau ikut 2009. Cuman saya sadar diri ketika itu ya, waduh saya belum punya anak nih. Kalau saya jadi bupati dikasih Tuhan, gimana saya mau mengurusi sementara saya belum punya anak gitu. Makanya keinginan itu saya tunda. Gitu. Nah itu makanya tahun 2002 saya sama ibu kembali berobat ke Kuala Lumpur dan puji Tuhan dapat kembar. Nah 2012 ya. 2013 situlah saya maju jadi calon 2013. Nah, apa sih dorongan terbesar Bapak ikut keinginan Bapak jadi kepala daerah ketika itu? Jadi sebenarnya ini kalau diungkapkan sih agak nggak enak juga ya, tapi ya saya kan setelah di pengusaha di Jakarta ya, bisnis ya, dan setiap kami pulang waktu itu lewat darat bawa mobil masing-masing, kakak beradik gitu ya. Saya juga bawa mobil.
pribadi saya gitu kan. Kalau ibu-ibu naik pesawat lah, kalau tahun baru gitu kan, Natal gitu. Nah, jadi begitu masuk Tapanuli Utara, lihat jalan itulah, ya kan, wah ini udah takut nih. Nah, apalagi masuk jalan makmur, kan masih kota itu ya. Waduh, rusaknya minta ampun gitu ya. Dan kemudian memang pernah mama itu ngomong waktu di tahun baru di Jakarta. Jadi mama cerita bahwa zaman kami itu dulu kalau kepala sekolah nggak pernah pindah-pindah. Mulai ngajar itu di situ. Nah sekarang udah asik pindah kemana. Ada juga bukan jurusannya. Iya. Nah, bukan jurusannya tapi kok di situ kepala sekolah gitu kan. Ada camat dari guru gitu kan. Ada camat dari penyuluh. Nah, udah inilah kalian pulanglah, siapa kayak yang mikirin kampung halaman. Ini kenyataan. Dan memang karena saya sudah terjun di dunia politik dan juga paham karena memang wartawan, akhirnya abang adik semua, ya orang Nixon aja lah katanya gitu. Ya udah, saya coba maju lah. Dan memang ya puji Tuhan menang. Dan itulah di visi misi itu kan, bahwa membangun Taput itu harus dimulai dari desa. Jadi dari situ kan ada 8 poin itu itu semua sudah kita kerjakan. Belum kelar ya artinya dengan keterbatasan anggaran dan fiskal ini kan saya tetap berusaha menyelesaikan di periode kedua ini. Mudah-mudahan selesai. Nah, target saya memang harus selesai semua. Jalan yang kewenangan kabupaten harus kita selesaikan. Kemudian desa itu harus betul-betul menjadi berdaya. Kalau desa kuat, kota kuat Indonesia akan kuat. Jadi bottom up ya, nggak seperti selama ini ya, Pak. Jangan sentralisasi. Nah ini juga di pemerintahan pusat sekarang itu kalau bisa saran saya itu juga jangan sentralisasi, ya kan, harus tetap bagaimana otonomi tingkat 2 itu yang berdayakan. Kalau tingkat 2 kuat, provinsi juga kuat. Provinsi kuat, negara kuat. Jadi kalau semua dari pusat ke bawah itu nggak diberdayakan, otonomi tingkat 2 juga. Ini seperti kita lihat sekarang galian C ditarik provinsi, SMA SMK ditarik provinsi, kehutanan ditarik provinsi. Nah kita ini padahal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Siapnya kewenangan itu di kabupaten kota. Soal ada dulunya bupati, wali kota yang jadi raja-raja kecil, ya tinggal regulasi diperketatkan begitu ya. Yang pengawasan sekarang dari media sosial kan sudah tinggi. Orang kepala daerah tidur aja udah masuk besok viral itu. Dan rata-rata kepala daerah, bupati, wali kota itu kan ya saya bukan rata-rata kalau kita perhatikan itu 90% semua ingin rakyatnya sejahtera. Bukan membela ya, tapi saya tahu lah nggak ada lah itu pemimpin yang ingin rakyatnya susah. Ini Pak, aku rangkumkan ada 3 ini Pak, masalah kontroversial di masyarakat lah. Banyak sekali pro kontra yang terjadi bahkan beberapa tahun ini lah, terutama masalah patung Tuhan Yesus 1 Pak, kemudian masalah rumah sakit juga yang banyak sekali yang ya banyak yang mendukung, banyak juga yang menolak, atau adalah sekelompok seperti itu, ataupun masalah universitas yang sampai saat ini memang Bapak sangat perjuangkan baik di pusat maupun di daerah Tapanuli Raya ini. Ada nggak sih Pak yang mau Bapak luruskan di sini? Mungkin banyak masyarakat yang ya hanya menganalisa sekilas seperti itu Pak. Ya, jadi terima kasih lah ya. Jadi sebenarnya ada posisi saya sebagai kepala daerah, posisi saya juga sebagai warga masyarakat. Ya, ini yang dilematis selama ini dalam membuat kebijakan itu. Yang pertama soal kerangka patung Yesus. Ya. Ini kan dari putusan pengadilan sudah dinyatakan ini total loss dan gagal proyek dan gagal gitu. Jadi bukan mangkrak. Kalau mangkrak itu dibedakan. Mangkrak itu karena tidak punya lagi uang untuk dilanjutkan.
Ini sebuah proyek yang gagal konstruksi dan total loss, gitu ya. Nah, kalau saya anggarkan lagi uang ke sana, ya pasti saya akan kena masalah hukum. Kenapa? Menganggarkan uang kepada sebuah proyek yang sudah total loss dan gagal konstruksi, ya mohon maaf itu kan kebodohan namanya. Dan pasti saya akan kena masalah hukum ini. Karena dasar hukumnya apa mau saya buat? Kecuali mangkrak karena tidak punya uang, boleh aja kita lanjutkan, ya toh? Kita tinggal minta persetujuan DPRD dan lain sebagainya, atau pihak swasta kita ajak join untuk membangun kan. Tapi ini total loss, ya artinya dimulai dari nol lagi, tidak ada lagi di harga itu. Gagal konstruksi, konstruksinya udah miring gitu ya. Itu belum pakai baju. Kalau diasumsikan dia pakai baju, maka terpaan angin makin kencang. Bebannya semakin berat dan itu akan mempercepat robohnya. Jadi hanya dua kemungkinan harus kita tempuh. Pertama, kita bongkar itu kerangka. Sekali lagi kerangka ya, bukan patung. Jadi bukan merubuhkan tapi membongkar ya. Jadi beda, kalau merubuhkan itu kesannya rasis ya. Ini membongkar. Kita simpan nanti. Kalau ada duit kita lagi, kita bisa pakai kok. Tapi tempatnya di mata itu di mana? Itu butuh penelitian lagi. Kita undang stakeholder, kita undang, nanti ada anggaran nggak, ada duit nggak, kita ya udah kita bangun lagi gitu loh. Kita simpan. Atau yang kedua, opsi kedua, dibiarkan. Nah tinggal masyarakat kan. Saya secara pribadi dan banyak masyarakat sudah mengatakan bahwa kenapa itu kan buat malu kita. Iya. Akhirnya ya kita putuskan harus kita bongkar, dan mudah-mudahan bulan ini ya paling lambat bulan depan lah ya kita coba nanti akan bongkar itu kerangkanya. Sedang berjalan. Jadi mohon dipahami oleh masyarakat bahwa saya secara warga Kristiani sebagai masyarakat ya pingin juga memang ada tempat wisata seperti itu, ya indah lah, bagus lah. Tapi di sisi lain sebagai bupati saya juga ada regulasi, ada undang-undang harus saya ikuti, nggak serta-merta gitu. Nah kalaupun ada katakan pihak swasta mau melanjutkan itu, siapa yang mau melanjutkan? Allah sudah total loss, gagal konstruksi, ya kan? Nah itu tentu menurut saya itu suatu yang tidak mungkin kita kerjakan. Yang mungkin kita kerjakan adalah harus kita bongkar. Nah, yang kedua soal rumah sakit Tarutung. Saya ini warga HKBP, jemaat HKBP, ya, dan nggak mungkin lah ada niat saya membuat atau menjadikan lembaga yang saya di situ mulai terdidih, mangoli, dan mungkin saya pun mati di sana nanti, ya tidak bagus. Saya ingin itu bagus, tapi di posisi saya sebagai kepala daerah, sebagai bupati, saya diminta undang-undang juga untuk mengamankan aset-aset yang sudah tercatat sebagai aset pemerintah. Nah, itu tercatat sebagai aset itu kan dari lama itu tercatat di aset. Nah, soal ini sebenarnya bukan kewenangan saya lagi untuk menghapus aset. Itu kewenangan dari Menteri Keuangan. Nah, kalau misalnya Menteri Keuangan saya disurati, saudara bupati, mohon dihapus itu aset dari aset pemerintah daerah, maka saya akan hapus. Sudah ada dasar hukumnya. Nah, paling nanti saya akan temui DPRD ya untuk paripurna agar menghapus ini. Tapi kembali lagi DPRD setuju apa tidak, kan begitu. Betul. Nah, ini kan sebenarnya kan hanya dua kemungkinan. Ini jangan dipikirkan kita merampas. Ini kan demi masyarakat kan. Demi masyarakat, demi kemaslahatan masyarakat, pelayanan kesehatan. Nah, bukan untuk kepentingan Nixon, bukan. Tapi untuk kepentingan masyarakat Tapanuli Raya, Tapanuli Utara secara khusus, karena ini rujukan. Maka masing-masing pihak sebenarnya harus ada kerelaan lah. Apa sih yang bisa kita berbuat untuk rakyat, kan gitu ya. Pemerintah baik juga lembaga gereja haruslah juga berpikir apa nih yang bisa kita berikan yang terbaik. Ya kan? Kalau memang untuk kegunaannya untuk masyarakat luas, kenapa tidak? Ya kan? Apa sih gunanya harta ini, kan begitu ya. Nah, jadi jangan sayanya disudutkan di situ bahwa saya merampas aset AKB dan lain sebagainya.
Karena kalau mau ya AKBP udah audiensi aja sama Menteri Keuangan atau minta ke Menteri Kesehatan bukti katanya ada dulu Menteri Kesehatan memberikan penyerahan ke AKBP tahun 52 apa 54 saya lupa di surat itu. Kalau bisa AKBP minta itu ke Menteri Kesehatan yang sekarang, legalisir itu surat lagi, dilegalisir surat itu lagi, menyatakan sah. Kalau itu sudah dapat, biar kita yang ngurus nanti ke Menteri Keuangan penghapusan aset. Ini kan sudah dicek ke sana oleh pihak Pemda dan juga JPN. Ternyata berkas pertinggalan juga tidak ada di Kementerian Kesehatan. Maka marilah sama-sama, demi kan sekali lagi gereja ada untuk rakyat, pemerintah ada untuk rakyat. Jadi ada dua kemungkinan tadi itu ditempuh, yang jalur kedua ditempuh adalah pengadilan. Saya juga senang biar ini tidak berlarut-larut. Coba bayangkan 20-an tahun berlarut-larut. Masa kita biarkan terus sehingga fisiknya tidak terbangun? Karena apa? Peraturan Perpres 2016, Permenkeu, Permendagri dan aturan BPK, kita tidak boleh membangun di sebuah objek kalau tidak sertifikat. Maka fisiknya ini tidak pernah bisa kita bangun, padahal sudah membutuhkan pembangunan. Nah, balik tiap tahun kembali dah. Nah, saya kan sebagai bupati, saya harus luruskan ini. Saya nggak mau biarkan ini terus. Maka itu tadi, dua jalur ini mari sama-sama tempuh. Kalau pengadilan mengatakan itu milik HKBP, kalau Menteri Keuangan sudah memerintahkan hapus aset, ya sudah, kewajiban undang-undang ya memberikan dana kepada kabupaten untuk membuat rumah sakit baru. Saya pikir lebih bagus rumah sakit baru daripada membangun dengan situasi yang belum sekarang ini. Bagus buat baru. Tapi kalau saya usulkan buat baru, sementara ada rumah sakit tercatat di aset, nggak akan dikasih uang, dan itu tidak diperbolehkan dua rumah sakit. Wah, iya. Nah, ini dilemanya, gitu loh. Jadi mohon dimengerti, gitu loh, ya kan? Mohon dimengerti oleh HKBP posisi saya sebagai kepala daerah, gitu loh kan? Tidak bisa semena-mena, karena bupati nggak ada diatur di undang-undang boleh menghapus aset. Sedangkan sepeda motor saja, sepeda motor aset-aset bergerak itu harus kita laporkan kepada Menteri Keuangan untuk dihapus, untuk dilelang. Padahal udah paling terkecil sepeda mini apa aja harus kita laporkan, apalagi ini, iya kan? Jadi nggak bisa seperti itu, dan udahlah biar jelas lah gitu kan. Masalah bukan pidana kok ini kan perdata. Ayolah sama-sama gitu kan. Ini kan juga untuk rakyat. Yang di situ juga yang berobat jemaat AKBP kebanyakan, yang juga kerja di situ juga jemaat AKBP kebanyakan. Ngapain rebut-rebutan kita? Biarlah pusat yang menentukan. Kita serahkan kepercayaan kepada pusat, kan begitu ya. Nah, jadi kemudian soal IAKN. Jadi ini memang cita-cita kita. Lama ini kan kenapa disebut Tapanuli Utara ini peta kemiskinan? Salah satu faktor itu yang menurut saya, kita ini selalu ekspor uang, ekspor manusia lagi, sehingga uang yang beredar di daerah kita ini cenderung dia stagnan. Karena hari ini gajian, hari ini panen, besok transfer kemana anakku, dia anak sekolah. Kemudian usia produktif di Tapanuli Raya, di Tapanuli Utara itu kecil dia. Kalau kecil usia produktif, bagaimana meningkatkan produktivitas kerja? Kan udah kontraproduktif. Nah, ini harus dihentikan. Dulu Nomenseng itu datang merubah kehidupan orang Batak ini dari ortodok. Kan kita kan nggak ada kerajaan. Nggak ada kerajaan. Karena nggak ada kerajaan berarti tidak ada hukum tata negaranya, tidak ada. Makanya huta ke huta. Iya. Losung habang, ada luhabang, ada tuan semua. Nah, dulu Musoliman datang langsung dia menginjili, langsung mati. Nah, Nomenseng dia betul-betul dapat ilham. Pertama diajari orang Batak itu adalah biar cerdas dulu dia, dengan ilmu pengetahuan, tulis menulis, membaca, pertanian. Setelah itu diajari ilmu kesehatan. Nah, setelah kedua hal ini orang Batak maju, peradabannya maju, barulah Injil. Nah, ketika itu Nomenseng melakukan, orang Batak terbebas dari ortodoks, hidup keterbelakangan. Nah, sekarang kita disebut peta kemiskinan.
kalau mau keluar kita dari kemiskinan itu, kembalikan lagi Rohno Mensen itu. Cara dia membangun bangsa Batak ini dengan pendidikan. Betul. Artinya apa? Kita memang sudah punya dari PAUD, SD, SMP, SMA. Berarti tingkat yang lebih tinggi harus kita punya, yaitu universitas negeri. Maka uang kita tidak keluar, orang ke sini bawa uang. Kuliah, maka multiplier efeknya inilah yang luar biasa nanti, kos-kosan dan investasi juga akan masuk ke sini, bro. Kenapa orang sudah berani investasi bangun hotel, bangun restoran, bangun kos-kosan, bangun macam-macam pasti akan. Seperti dulu UI, Depok itu kan tempat jin buang anak. Tapi begitu UI pindah, harga tanah di Depok lebih mahal dari Jakarta. Begitu juga Malang, Jogja, Bandung. Ya kan? Nah ini apalagi ada filosofi orang kita Batak, anak koki doang moral. Ya kan? Nah ini harus kita kembalikan. Persoalannya adalah usulan ini saya sudah sampaikan ketika sama dengan mengusulkan Bandara Silangit. Bandara Silangit ya tidak ada tantangan, lolos. Nah kemudian Universitas Negeri ketika itu tantangannya ada dua. Yang pertama, harus dicabut dulu moratorium. Karena ada moratorium tidak boleh mendirikan universitas baru. Yang kedua, ada di tempat kita, Institut Agama Kristen Negeri harus mau bertransformasi kalau mau universitas negeri umum. Nah inilah kendalanya. Kalau moratorium dicabut itu kan berarti skala nasional. Tetapi kalau mengalihkan YKN menjadi universitas negeri umum itu gampang sekali kalau tidak ada riak-riak, kalau tidak ada tantangan. Tinggal Presiden memerintahkan Menteri Agama dan tidak ada halangan dari masyarakat atau alumni, rektor segala macam. Menteri Agama alihkan ke Menteri Dikti, dan ini akan dikelola menjadi universitas negeri umum. Nah, kenapa harus YKN? Sekali lagi, didominasi semua gereja kan punya sekolah tinggi sendiri. Kecuali Menteri Agama dan rektor bisa menjalin MOU dengan semua denominasi gereja agar YKN ini juga bisa masuk ke semua tadi denominasi gereja, baik sekolah dan lain sebagainya. Saya pikir ini bagus, ditingkatkan bagus. Tapi ini kan kita lihat tidak ada, kan kenyataannya kan begitu. Kan kasihan juga itu alumni-alumninya. Ya. Nah, marilah kita demi jangkauan ke depan, masa depan ke depan gitu ya, agar maju Tapanuli Raya ini. Ayolah sama-sama cooling down, mengalah demi masa depan yang lebih baik, kan begitu ya. Nah, kalau misalnya kita usulkan paling hanya dua kemungkinannya, Universitas Kristen Negeri ya atau Universitas Sekuler. Nah, kalau Universitas Kristen Negeri dia tetap ada formula 60% agama, 40 umum. Nah, yang kita minta itu ada 10 fakultas umum masuk. Berarti harus ada fakultas berbau agama, dia minimal 20. Nah, ini harus dipersiapkan oleh rektorat. Kalau ini Universitas Kristen Negeri harus dipersiapkan 20 fakultas minimal. Wah, terlalu banyak sekali ya Pak. Nah itu dia, di situ tantangannya. Nah tapi kalau misalnya jadi Universitas Negeri Umum, paling nanti yang kita minta adalah tetap berdiri yang namanya Fakultas Teologi, ya dengan jurusan yang ada, yang sekarang ini ada etnomusikologi, ada pendidikan agama Kristen, kemudian ada konseling dan ada apa satu lagi itu lupa saya, ada 4 itu kan. Nah, disitulah fakultas teologi. Jadi dibedakan dengan fakultas keguruan. Dan saya sekali lagi berharap ya kalau ini jadi, maka tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan akan bisa drastis kita kurangi, akan sangat drastis kita kurangi. Ya. Nah, cuman itu tadi saya pada kesempatan ini bermohon kepada teman-teman kita yang ada di YKN, baik alumni dan sebagainya, mari kita duduk bersama, kita bahas. Kalau ada solusi yang paling baik, monggo, ya. Tapi yang penting adalah saya hanya menginginkan stop uang kita keluar. Kita putar di Tapanuli Raya, ya, Tapanuli Raya, dan orang datang bawa itu. Biar maju wisata kita, itu aja keinginan saya. Tidak Tentunya ada sudah mulai Pak, Hotel Bintang 4 sudah hadir di Tobasa. Tobasa dan bisa jadi di daerah. Bayangkan nanti kalau sudah universitas negeri, berarti tahun pertama langsung ribuan datang. Ya, 5 tahun berarti sudah ada wisuda. Coba minat orang tua di mana? Orang tua para mahasiswa kan
ke Danau Toba, Iya. ke mana tempat wisata pasti ramai lah. Multiplier effect. Kita lihat Malang, Bandung, Jogja, Depok gitu. Ini luar biasa ya, demi peradaban yang baru. Soal saya pernah itu dibuat witness ketika nanti ada universitas sekuler di sini, maka nanti banyak mahasiswa Islam datang, banyak dosen-dosen Islam datang. Takutnya terjadi, mohon maaf, Islamisasi. Saya bilang justru ini strength-nya. Banyak nanti teman-teman mahasiswa Muslim datang dan dosen-dosen Muslim datang. Dilihatnya di sini toleransi. Tiap 10 meter, 20 meter ada gereja, ada lapo. Akhirnya mereka tidak alergi. Betul. Begitu mereka pulang ke tempatnya masing-masing, apakah liburan, apakah sudah tamat, mereka akan pertama mengatakan, bukan hanya kita loh Indonesia, ada saya kuliah di Tapanuli Utara. Dan kalau menteri ini atau apalagi presiden, inilah nanti pemimpin-pemimpin yang menjaga ini. Kenapa? Begitu dia jadi menteri atau dirjen atau apa, begitu tahu ada orang Batak, sini kamu duduk sini. Sudah ada chemistry. Sama dengan kita, saya juga begitu. Saya ketemu sama orang misalnya Jogja asli, saya pasti langsung dekat bicara ngobrol karena saya lama di sana. Nah, hal-hal seperti ini kan juga menurut saya ini juga menjadi hal-hal yang positif buat peradaban Indonesia, ya, menjaga NKRI Pancasila. Jadi jangan terus a priori, jangan terus ada kekhawatiran. Kita jangan eksklusif kalau mau maju. Nah, itu saran saya. Jadi kita mohonlah sekali lagi, mari duduk bersama. Ya, kalau ada formula yang terbaik mempercepat kesejahteraan masyarakat Tapon Raya, Tapon Utara, kasih ke saya solusinya. Jangan hanya teriak-teriak saja. Bapak terbuka setiap saat ya, Pak? Setiap saat. Mari kita diskusi. Saat ini menurut saya ada 3 hal yang harus saya perjuangkan dan rakyat perjuangkan kepada pemerintah pusat. Yang pertama, Universitas Negeri. Yang kedua, Tol Danau Toba, Tapteng dan Nias, segitiga emas. Dan ini sudah saya usulkan, mudah-mudahan disetujui Presiden, apalagi medianya teman-teman Yogi Pasaribu memviralkan ini sehingga Presiden, karena surat saya sudah resmi itu. Dan waktu rapat di Borong-Borong, beliau sudah perintahkan ke Menteri UPR Ratas, masukkan di Ratas. Tol Danau Toba, Tapteng, kapal cepat ke Pulau Nias. Artinya bosan di Danau Toba, berjemur di Tapteng, berselancar di Pulau Nias. Waduh. Luar biasa, toh? Apalagi ada Universitas Negeri tadi untuk bagaimana menggodok pelaku-pelaku wisata di kampus ini untuk menjadi pelayan-pelayan wisata yang baik. Akhirnya semakin banyak pemuda yang kreatif nanti, Pak. Pemuda yang kreatif luar biasa. Yang ketiga, jalan strategis nasional. Jadi selama ini komoditi pertanian kita itu bukan lewat ini loh, bukan lewat apa namanya itu, bukan lewat dari Pelabuhan Sibolga. Itu lewat Belawan. Selalu lewat Belawan. Iya, karena kalau Sibolga itu kan mau bawa ke Asia, dia kan harus keliling tuh. Kalau nggak dari Lampung, Bengkulu, dari Aceh ya. Kan berat di ongkos juga tuh. Betul. Nah, paling dekatnya di Australia. Iya. Nah, jadi selama ini komoditi hasil bumi kita harus lewat itu Balige, Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Belawan. Nah, berat di ongkos, akhirnya apa? Nilai daripada hasil komoditi pertanian kita kecil, nggak bisa gede karena harus dihitung ongkos tuh sama kosnya terlalu besar ya, Pak. Kosnya terlalu. Nah, saya sudah minta ke Pak Presiden agar nilai daripada komoditi pertanian kita ini bisa tinggi, maka harus dibuka jalan strategis nasional dari Tapanuli Utara tembus dia Pangaribuan, Sepahutar tembus dia Pangaribuan, Garoga, kemudian Tanjung Labuan Batu tembus Semangke. Dia bisa motong 6 jam. Dan nanti pertemuannya antara Tapsel di Pangaribuan lah, Tobasa di Pangaribuan, dari Parsuburan itu tak gitu deh. Begitu dia. Jadi ini semua jalur strategis ini akan memotong jam 6 jam. Dan Semangke itu akan hidup. Enggak seperti sekarang, sudah diresmikan tapi enggak hidup. Betul, Pak. Nah, yang menghidupi itu nanti biar tidak mangkrak kata orang, ya bisa kita komoditi hasil bumi kita lewat situ. Nah, ini kalau ini yang terjadi, maka gairah petani dan peternak kita akan tinggi. Karena apa? Nilainya sudah tinggi, karena tidak berat di ongkos, kosnya bisa tinggi. Yang 3 ini kalau udah terjadi taput luar biasa, Pak. Tapanuli Raya. Tapanuli Raya tidak perlu, menurut saya, mohon maaf, tidak perlu harus provinsi kita akan sejahtera. Wih. Kita akan hidup sejahtera.
Tapi kalau dikasih provinsi kita terima. Iya, iya Pak. Perjuangan. Amin Pak. Orang bilang ini Nixon ini kok perjuangin universitas, mau jadi rektor ya katanya. Loh, nggak bisa saya jadi rektor. Mana bisa? Saya kan swasta. Betul Pak. Kenapa nggak provinsi aja diperjuangkan? Tetap kita perjuangkan, tapi bukan bukan menjadi sebuah tuntutan yang karena moratorium. Kecuali sudah dibuka moratorium baru kita minta. Tapi ini kembali mana skala prioritas universitas negeri buat saya, bukan provinsinya. Kalau dikasih negara, ayo kita terima. Ya, nah ini, jadi beda. Kalau jadi provinsi, belum tentu ada universitas, karena dua-duanya di moratorium. Nah gitu, dua-duanya di moratorium. Kalau jadi universitas negeri, belum tentu juga provinsi. Gitu. Jadi kembali lagi lah, no mention bagaimana membuat orang Batak keluar dari hidup ortodok, dari pendidikan. Nah, kita mau keluar dari peta kemiskinan, kembali lagi pendidikan. Universitas harus ada. Tinggal, ayolah sama-sama mengalah demi kepentingan yang lebih besar. Luar biasa. Tapi Bapak nanti ya bisa jadi dosen juga ya Pak. Bapak udah S2, sekarang kayaknya mau S3 ini Pak. Dosen pengganti lah istilahnya. Ya, dosen. Kalau diminta ngajar. Kalau bisa ngajar mungkin. Ada waktu. Tapi ya pada intinya ini semua untuk demi jadi dulu ya. Jadi dulu semua. Soal nanti bagaimana ke depan ya biarlah Tuhan yang penting adalah buat saya sekarang, saya lemparkan ide. Ya. Saya sampaikan ide-ide saya ke masyarakat gitu ya. Nah, soal masyarakat pro kontra ya mungkin hal biasa karena masih baru, mungkin barangkali ini sesuatu yang baru. Saya hanya punya keyakinan dan saya dalam doa saya kiranya masyarakat bisa memahami visi yang saya sampaikan ini. Karena sekali lagi nggak ada niat saya untuk berbuat yang tidak tiap buat Tapanuli Utara dan Tapanuli, tidak ada. Keinginan saya sekali lagi ini loh rumusnya gitu. Ini loh rumusnya. Ayo rumus ini kita ikuti bersama. Iya, Pak. Nah, ini sebelum pesan terakhir nih, Pak. Aku penasaran nih sama hobi Bapak sebenarnya apa sih, Pak? Kadang mancing, kadang keliling naik trail, kadang ya nangkep ikan. Ini apa yang paling kayaknya paling suka Bapak, paling suka hobinya ngapain, Pak? Yang buat apa ya, lebih refreshing. Atau itu sebenarnya ngumpul, ngobrol, diskusi, itu sebenarnya hobi saya, ya. Iya, lebih ke diskusi ya Pak. Lebih diskusi, ngobrol, ya itu sebenarnya. Nah, soal olahraga ya main bola. Saya suka bola, ya. Posisi mana nih Pak paling suka? Striker. Striker. Aku berapa kali nomor 10 ini angkanya ini. Nggak mau kalahin nomor 10. Ya, sampai sekarang hidup mati Manchester United. Manchester United ya Pak. Iya kan? Oke. Nah, terakhir nih Pak. Nah, kayaknya udah lumayan lama ini Bapak. Pesan terakhir lah. Kayaknya untuk Bapak terserah untuk masyarakat. Kayaknya apa sih yang perlu masyarakat tanamkan atau perlu masyarakat tahu tentang ya mungkin Tapanuli Utara atau prinsip hidup Bapak yang mungkin bisa diterapkan anak muda juga? Ya. Ini saya sampaikan kepada kita semua bahwa yang pertama jangan kita selalu hidup dari masa lalu. Masa lalu itu Tuhan berikan sebagai pembelajaran, tetapi ke depan kita harus lebih baik. Yang kedua, bahwa semua jabatan, semua kedudukan itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi maka jangan ada yang dalam hidup kita sirik, iri, dengki, khosom elat teal hati, jangan. Kalau bisa kita memberi kepada sahabat, teman kita, keluarga kita, berilah, ya, jangan berhitung, jangan pamrih. Karena kalau itu kita lakukan kepada orang lain, maka orang lain juga melakukan itu kepada kita. Kalau kita dengki sama kesuksesan, kalau kita sirik iri sama kesuksesan dan keberhasilan, bagaimana mungkin sukses dan keberhasilan datang ke pangkuan kita? Nggak akan mungkin itu.
Tetapi kalau kita mencintai kesuksesan dan keberhasilan orang lain, maka Tuhan akan menyampaikan itu kepada pangkuan kita. Itu prinsip hidup. Ya. Jadi itu juga saya titipkan kepada masyarakat, termasuk para pemeriksa Horas Tapanuli, ya. Berbuat baik pasti dihitung Tuhan. Yakinlah bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting sekali lagi dalam hidup itu jangan selalu hitung-hitungan, tapi berikanlah apa yang bisa kita berikan. Pada hotel kosong elat teal late. Dalam hidup sekali lagi harus kita bisa memberi, baru orang akan bisa berikan kepada kita. Terima kasih. Siap. Baik teman-teman, demikian wawancara kita mengenal lebih dalam lagi sisi lain dari Bapak Bupati, orang nomor 1 loh di Tapanuli Utara. Nanti silakan komen atau silakan beri komentar tentang gimana sih, mudah-mudahan menginspirasi buat teman-teman sekalian yang ada di mengikuti akun Horas Tapanuli Utara. Oke, sekian, terima kasih. Horas. Mereka.